ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Tak terasa kita sudah sampai di pekan yang terakhir dari bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Bagaimana teman-teman di bulan Rabiul Awal ini? Sampai di akhir bulan Rabiul Awal ini, adakah peningkatan bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW? Adakah peningkatan amal kita, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa saya dudukan Rasulullah kemudian Allah gitu. Teman-teman mungkin masih ingat ayat Ali Imran ayat 31 ya. Di situ Allah berfirman, ini saya nggak bisa membaca Arabnya ya teman-teman, mohon maaf, saya lagi haid seperti itu. Di situ kan Allah berfirman menjelaskan kepada kita kalau kita itu mencintai Allah, maka kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mentaati Rasulullah itu, mengikuti Rasulullah SAW gitu. Maka kemudian dengan mengikuti Rasulullah kita akan mendapatkan cinta dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, bagaimana teman-teman? Kita mengevaluasi ya sebelum akhir dari Rabiul Awal ini. Kalau misalkan teman-teman sering mengikuti kegiatan pengajian maulid seperti itu, maka yang harus dievaluasi adalah seberapa perubahan dalam diri kita. Yang awalnya malas sholat jadi rajin sholatkah setelah bermaulid kayak gitu. Yang awalnya belum berkerudung rajin berkerudungkah kayak gitu. Yang awalnya nggak mau baca Quran menjadi rajin baca Qurankah gitu. Yang kemudian yang kesehariannya malas untuk kemudian berzikir jadi rajin berzikirkah kayak gitu. Yang kemudian lisannya biasanya ghibah sudah berhentikah dari ghibah. Yang jahil yang suka jahat pada teman berhentikah kayak gitu. Maka kalau ada peningkatan, ada perubahan, berarti ada keberkahan dari pengajian maulid yang kita hadiri seperti itu, ataupun ada keberkahan dari pengajian-pengajian yang lain yang mungkin teman-teman ikuti seperti itu. Gitu ya teman-teman ya, ini hanya produk untuk mengevaluasi kita, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni atas segala dosa-dosa kita. Dan hampir setiap hari pastinya kita pernah dosa, melakukan kekeliruan kayak gitu ya. Kemudian kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah, di pekan keempat dari kajian online kita, bahasannya adalah tazkiyatun nafs. Adapun hari ini kita bahas pilar keempat dari tazkiyatun nafs. Teman-teman masih ingat apa aja pilar 1, 2, 3 yang sudah kita bahas? Ingatkan kembali ya. Pilar pertama adalah keimanan yang tanpa keraguan, yang bebas dari keraguan dan tidak mengandung syirik kayak gitu ya. Keimanan yang bebas dari keraguan dan syirik kayak gitu, bebas dari syirik kayak itu. Terus kemudian yang kedua adalah kita memahami hakikat dunia. Kemudian yang ketiga, kemarin pilar ketiga adalah doa, dan hari ini kita sampai pada pilar yang keempat, yaitu ibadah. Itu bagaimana kemudian ibadah ini benar-benar menjadi jalan efektif kayak gitu ya, untuk kemudian kita
mentazkiyah diri kita kayak gitu ya, untuk mencapai hasil yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu teraihnya nafsul yang mutmainnah kayak gitu. Nah, bagaimana bahasanya? Insyaallah kita akan bahas 3 hal, yaitu pengertian dari ibadah, kemudian yang kedua, ibadah adalah tujuan penciptaan manusia, kemudian yang ketiga, bagaimana ibadah itu menjadi pilar bagi tazkiyatun nafs. Teman-teman rahimakumullah, ibadah kayak gitu ya, ibadah itu bukan bahasa asli Indonesia teman-teman, tapi dia adalah bahasa serapan dari bahasa Arab seperti itu. Dari akar kata apa ibadah itu? Ibadah itu dari kata abada, berarti fiil ya teman-teman. Ibadah itu abada ya'budu ibadah, ibadatan kayak gitu. Jadi abada itu artinya menyembah, mengabdi, menghinakan diri. Maka kemudian ibadatan, kalau teman-teman buka kamus itu ya, jadi kalau urutan ketiga itu namanya masdar. Jadi dari abada ya budu ibadatan, kan pasti gitu kalau di kamus itu ada urutan. Yang awal itu fi'il madi, kemudian mudhari', fi'il mudhari', kemudian yang ketiga itu masdarnya. Jadi ibadatan, ibadah itu adalah fi'il mudhari', masdar dari abada kayak gitu. Berarti artinya ibadah itu adalah penyembahan, pengabdian, penghinaan diri kita kayak gitu. Itu dari segi bahasa. Lantas dari Al-Quran sendiri kata ibadah itu di mana aja disebutkan kayak gitu. Nah, di situ salah satunya saya bagikan tadi dalam Quran surah Al-Baqarah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya. Allah di situ tuh menyuruh siapa? Menyuruh An-Nas, berarti seluruh manusia itu Allah seru kayak gitu. Allah seru untuk apa? Budu kayak gitu. Beribadalah kalian kayak gitu. Kalau disambung jadi ya ayuhan nasu budu kayak gitu ya. Hai manusia beribadalah kalian kayak gitu. Kepada siapa? Kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang siapa Allah Subhanahu wa taala itu? Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan kalian kayak gitu. Dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Agar apa? La'allakum, agar kalian itu tatakun, agar bertakwa kayak gitu. Jadi insya Allah setahu saya teman-teman, ini kata abada yang ada di awal Quran itu ya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21 ini kayak gitu. Nah, di situ ada amr, perintah dari Allah untuk beribadah. Ubudu itu adalah kata perintah ya, bentuk amarnya dari abada tadi itu. Berarti di situ mengandung unsur beribadah, perintah Allah untuk beribadah kepada Allah kayak gitu. Jadi kalau tadi secara bahasa artinya adalah ibadah tadi adalah penyembahan, pengabdian, penyerahan diri kayak gitu. Berarti ya di situ Allah itu menyuruh sembahlah Tuhan kalian, mengabdilah kepada Tuhan kalian, menghinakanlah diri kalian kepada Tuhan kalian, seperti itu. Nah, selain ayat ini, saya ingin nambahkan satu lagi. Tapi sebelum itu, di situ ada tujuan yang ingin Allah harapkan dari perintah beribadah tadi ada apa? Agar kemudian manusia itu menjadi orang yang bertakwa kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya ada juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. Teman-teman rahimakumullah, di ayat 36 dari Quran surat An-Nisa ini kayak gitu ya. Di situ diawali dengan perintah juga, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah. Wa'budullaha kayak gitu. Sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah, menghinakanlah diri kalian kepada Allah, wala tusriku, dan jangan kalian itu menyekutukannya itu.
Saya berhenti sampai di sini teman-teman. Maksudnya untuk ayat keterusan ayat itu teman-teman baca sendiri kayak gitu ya. Saya ingin ambil yang terkait dengan ibadah. Nah, dari situ teman-teman, maka dari dua ayat tadi, Al-Baqarah ayat 21 sama An-Nisa ayat 36, dapatlah kemudian kita itu ngambil sebuah definisi kayak gitu ya. Kalau tadi dari sisi bahasa, maka kita akan buat definisi yang dari ayat ini kayak gitu. Apa itu ibadah kayak gitu. Jadi ibadah itu adalah amal ya, namanya amal itu berarti perbuatan. Jadi ibadah itu adalah suatu amal yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh hambanya, di mana pelaksanaan amal tadi itu harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan dari diperintahkannya amal tersebut yaitu agar manusia tadi itu menjadi hamba yang bertakwa kayak gitu. Jadi itu teman-teman, tadi sembahlah Allah itu kan berarti perintah untuk beribadah kepada Allah. Berarti beribadah itu masih di sini kan belum dijelaskan bentuknya apa. Berarti beribadah itu adalah amal, suatu perbuatan yang itu diperintahkan oleh Allah kayak gitu ya. Terus kemudian di ayat 36 An-Nisa tadi itu wala tusriku, diikuti dengan jangan menyekutukan. Berarti ibadah tadi itu harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21 ada la'allakum kayak gitu ya. Agar kalian itu bertakwa. Berarti tujuan dari diperintahkannya beribadah tadi itu adalah apa? Supaya kita itu menjadi hamba yang bertakwa. Masya Allah, jadi definisi ini teman-teman sudah sangat nampak sekali unsur tazkiyatun nafs dari ibadah gitu. Takwa itu kita masih ingat teman-teman ya, definisi dari tazkiyatun nafs kemarin, kita itu mendidik akal hati kita kayak gitu dengan ilmu Al-Quran dan hadis, dengan mengikuti mencontoh, meneladani para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang soleh yang lainnya, hingga terbentuk apa pemikiran, perasaan dan perbuatan yang diridhoi Allah hingga tercapai nafsul mutmainnah. Dan ini ternyata ibadah tadi itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan bertakwa itu Masya Allah itu pasti orang-orang yang pemikirannya, perasaannya, perbuatannya itu yang diridhoi oleh Allah. Artinya tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Itu jadi dari sini pengertian dari ibadah itu sudah mengandung tazkiyatun nafs. Masya Allah ya teman-teman ya. Ya Allah gitu. Nah jadi di sini jelas ya teman-teman ya terkait dengan definisi ibadah. Nah, kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu beribadah adalah tujuan dari penciptaan manusia. Teman-teman rahimakumullah, bahasan kita yang berikutnya adalah poin yang kedua, beribadah tujuan penciptaan manusia. Nah, ini ayat ini pasti teman-teman sudah sangat-sangat familiar sekali kayak gitu ya dengan ayat ini kayak gitu. Jadi ayat ini kayak gitu ya sering dibaca kayak gitu ya, dibaca diingatkan kayak gitu. Jadi ayat ini tuh mengandung makna dalam sekali teman-teman, Masya Allah. Di situ di ayat itu dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 itu Allah berfirman, wa ma khalaqtu gitu. Jadi dan ma di situ tuh artinya tidak teman-teman, bukan. Biasanya kan diartikan apa yang gitu ya. Apa ya di situ apakah gitu ya. Nah, kalau di sini tuh untuk makna ma di sini adalah nafi kayak gitu ya, tidak kayak itu, dan tidaklah kayak gitu. Khalaqtu, Allah menciptakan. Jadi maksudnya tuh di situ Allah ya, akunya di situ. Jadi aku di situ dimaksudnya Allah, yaitu dan tidaklah Allah itu menciptakan ya. Ya berarti ingatnya terjemahan seperti ya bukan terjemahan di mana itu sama yang diterjemahkan itu. Aku tidaklah menciptakan kayak gitu ya. Jin dan manusia kayak gitu. Illa ya. Bukan kecuali di situ tuh teman-teman ya. Ya pasti ya seperti yang di arti itu yang tertulis di slide itu, melainkan untuk apa? Liya'budun
ya liyak buduni kayak gitu ya. Untuk beribadah untuk menyembah, untuk beribadah di situ ada kata abada, bentuk fi'il mudhari'nya ya budu tadi itu ya. Kemudian ada wawunya di situ itu sebagai fa'ilnya kayak gitu, yang disembah siapa? Allah. Ni tadi itu. Ninya ada huruf yang hilang ya teman-teman ya. Bukan. Dihilangkan nih Allah. Maksudnya agar beribadah kepada Allah kayak gitu. Jadi teman-teman rahimakumullah, masya Allah, di situ ya dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan ayat ini yaitu ya, bahwasanya ayat ini itu menjelaskan Allah itu tidak membutuhkan, Allah menciptakan jin dan manusia itu bukan karena Allah membutuhkan jin dan manusia kayak gitu. Tapi Allah itu menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman di situ menggunakan bentuk mudhari, ya budu ya, budu mudhari itu maknanya apa? Ya seterusnya itu, selama manusia itu hidup kayak gitu ya, terus beribadah kayak gitu. Selama manusia hidup itu ya tugasnya hanya beribadah teman-teman ya. Jadi Allah nggak butuh jin, Allah nggak butuh manusia, tapi Allah sengaja menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hidupnya. Masya Allah. Dan apa ya, diterangkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir, sesungguhnya memang kita kan sudah dicepai semua kayak itu ya, rezeki melimpah di alam ini kayak gitu, tinggal kemudian pengaturannya manusia aja biar kemudian semuanya dapat makan gimana kayak itu ya. Nah kemudian ya udah, kita itu disuruh beribadah kepada Allah gitu loh sepanjang hidup kita teman-teman. Jadi itu ya Allah, ini tujuan penciptaan kita oleh Allah itu, kita itu disuruh beribadah sepanjang hidup kita kayak gitu, menyembah Allah. Nah maka kemudian teman-teman ya, ketika kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah di sepanjang usia hidup kita kayak gitu, maka kemudian kita mengenal ya adanya ibadah yang itu langsung berkaitan dengan penyembahan, pengabdian diri, terus penghinaan diri di hadapan Allah. Nah itulah yang kemudian sering kita kenal dengan sebutan ibadah mahdhah, ibadah untuk mensucikan diri kita, menyembah Allah, pengabdian diri kepada Allah, yaitu penghinaan diri kepada Allah. Nah kemudian ibadah-ibadah mahdhah ini ya kemudian sudah ditentukan bagaimana tata caranya, bacaannya dan seterusnya itu. Misalkan sholat itu kan mahdhah, itu sudah ditentukan kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, kita mengenal ibadah. Kita kan sering dengar semua itu bisa menjadi ibadah. Ya memang harus gitu teman-teman. Berdasarkan ayat ini, ayat 56 itu memang seharusnya semua yang kita lakukan itu harus menjadi ibadah. Kenapa? Karena memang kita ditujukan oleh Allah untuk beribadah, diciptakan oleh Allah itu tadi itu. Mulai kadang kita mengenal ibadah yang tidak secara langsung itu berkaitan dengan penyembahan kepada Allah kayak gitu, tapi berkaitan dengan apa? Pengabdian kepada Allah, dalam arti apa? Mentaati syariat-syariat Allah yang telah Allah tetapkan maupun yang telah Rasulullah SAW sabdakan seperti itu. Maka kemudian semua perbuatan kita itu ketika diniatkan begitu ya bernilai ibadah, semua benar kayak gitu ya. Baik ya, maka kemudian yang tidak berkaitan secara langsung dengan penyembahan tadi itu ya, penyembahan kepada Allah ya, tapi berkaitan dengan pengabdian kita kepada Allah, yaitu dalam arti mentaati syariat-syariat yang telah Allah tetapkan dan Rasulullah sabdakan, itulah yang kemudian disebut dengan ibadah ghairu mahdhah kayak gitu. Nah kemudian berpakaian, berekonomi, berpendidikan, belajar kayak gitu ya, atau kemudian makan, minum, bertetangga, bergaul ya, bersilaturahmi, berkata, itu semua ada syariatnya teman-teman. Dan ketika kita itu melakukan semua aktivitas tadi itu didasari pada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua menjadi ibadah.
Akhirnya 24 jam non-stop itu seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beragama Islam, yang mengimani Allah, itu bisa beribadah 24 jam non-stop, teman-teman. Masya Allah. Jadi tidur, ketika kita itu tidur ya, diingatkan kemudian memenuhi kebutuhan fisik kita, dan kita tidurnya itu di awal mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mulai dari berdoa dulu, berwudu dulu, berdoa dulu sebelum tidur, berzikir dulu sebelum tidur, kayak gitu ya. Kemudian saat tidur kita itu ibadah, teman-teman. Bangun tidur kita berdoa, kayak itu loh. Jadi itu 24 jam non-stop itu kita itu beribadah, itu loh. Masya Allah ya teman-teman ya. Dan kalau sudah seperti itu, bagaimana kemudian tazkiyatun nafs itu kosong dari ibadah? Nggak mungkin. Malah itulah kemudian yang menunjukkan bahwasanya ibadah itu benar-benar efektif ya, untuk kemudian kita itu mencapai tujuan dari tazkiyatun nafs, kayak itu loh. Nah kemudian ibadah itu ya benar-benar jadi pilar, kayak itu loh, pilar dari tazkiyatun nafs, kayak gitu. Ini bahasan yang kedua, insya Allah jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan bahasan yang ketiga, yaitu bagaimana ibadah menjadi pilar tazkiyatun nafs. Teman-teman rahimakumullah ya. Kita lanjutkan bahasan kita ke poin yang ketiga, yaitu bagaimana ibadah menjadi tazkiyatun nafs. Gitu. Teman-teman, itu jawabannya itu salah satunya ada ini terkait dengan yang ini dulu, terkait dengan ibadah mahdoh tadi itu ya, bahwasanya ibadah mahdoh itu mendidik akal dan hati ya, sehingga kemudian menghasilkan pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Bagaimana itu kok bisa gitu ya? Saya ambilkan satu hadis Rasulullah yang saya bagikan itu ya. Di situ ini hadis ke-38 dari hadis Arba'in. Nah, teman-teman nanti yang punya buku atau kitab hadis Arba'in bisa dibuka. Nomor hadisnya yaitu 38. Di situ mohon maaf ya teman-teman, ini karena kalau saya ngambil gambar itu selalu panjang kayak gitu, akhirnya saya potong, akhirnya saya bagikan cuman Arabnya aja kayak gitu. Nanti bisa dibuka di kitab Arba'in masing-masing ya, kalau nggak punya bisa browsing gitu, ada kayak gitu. Di situ ada hadis dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, dari Abu Hurairah yang Allah ridho atasnya. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala qala berfirman. Berarti ini hadis qudsi ya teman-teman. Man adali, siapa yang adali walian, memusuhi waliku kayak gitu, faqad, sebentar, faqad adantuhu, maka sungguh aku akan memusuhinya bil harbi, dengan memeranginya kayak itu. Wa ma taqarraba ya, dan tidaklah kayak gitu engkau itu mendekat ilayya, kepadaku, abdi ya, seorang hamba, bisai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang lebih aku mencintainya, mimma, dari apa-apa ya, mimmak tarotu ya, mimaftarotu ya, dari apa-apa yang aku fardukan alaihi, atasnya kayak itu. Wa ma yazalu, dan tidaklah berhenti kayak gitu ya, abdi, seorang hamba, ya taqarrabu ya, mendekat ilayya, kepadaku, bin nawafili, dengan ibadah nawafil. Nawafil itu adalah ibadah sunnah teman-teman. Hatta hingga ahabbahu, hingga aku itu mencintainya. Wa idza, dan jika ahbabtuhu, aku mencintai hamba tersebut, kuntu, maka aku menjadi
sam'ahu, pendengarannya, alladzi yang yasma'u, yang dia itu mendengar dengannya, wa basarahu, dan menjadi penglihatannya, alladzi yubasiru bihi, yang dia itu yubasiru, melihat bihi dengannya, wa yadahu, dan menjadi tangannya, allati yabtisu, yang dia memegang biha dengannya, wa rijlahu, dan menjadi kakinya, alladzi yamsi, yang dia itu berjalan biha, wa in, dan jika sa'alni, ya, dan jika meminta kepadaku, li'u la'utiyannahu, sungguh aku akan memberinya, wala inista'adzani, dan jika ia itu minta perlindungan, la'u'idzannahu, sungguh aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, teman-teman. Ini hadis ini tuh oke. Masya Allah, teman-teman, dari hadis ini tuh ya Allah itu menerangkan, ya, bahwasanya di sarah hadis arba'in ini diterangkan di situ yang pertama, ya, Allah itu menyenangi kalau hambanya itu mendahulukan dulu amal-amal yang difardukan, ya, amal-amal yang difardukan, baru kemudian yang disunahkan. Dan ketika dia itu terus mendekat kepada Allah kayak gitu, ya, dengan menjalankan yang wajib maupun yang sunnah, hingga kemudian Allah itu mencintainya, maka Allah itu akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, kayak itu. Dan teman-teman, ketika Allah itu sudah menjadi, itu maknanya itu, ya, maknanya itu, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba itu, Allah itu akan merahmati hamba itu, menunjuki hamba itu, sampai kemudian digambarkan dalam hadis itu ketika menjadi pendengarannya. Artinya apa? Pendengarannya itu oleh Allah akan dilindungi dari mendengar hal yang diharamkan oleh Allah. Penglihatannya, maka oleh Allah akan dilindungi dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan menjadi tangannya, maka tangannya itu akan dilindungi dari melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Menjadi kakinya, kakinya akan dilindungi dari melangkah dari yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu kan kandungannya sudah pemikiran, membentuk dari ibadah tadi itu. Allah akan menyusun pemikiran dalam pikiran hamba tadi itu untuk melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah, baik itu pada indera penglihatannya, pendengarannya, tangan, kakinya, teman-teman. Dan kemudian unsur perbuatannya apa? Ya, ini perbuatannya tadi itu semuanya kepada hal yang baik kayak gitu. Dan kemudian perasaannya, ya, perasaannya itu akan terus mengarah kepada apa? Yang diridhai oleh Allah, karena sudah dijaga oleh Allah tadi itu. Penglihatannya dijaga oleh Allah, pendengarannya dijaga oleh Allah, tangan kakinya dijaga oleh Allah, maka hatinya itu artinya tertaut dengan Allah itu. Maka inilah yang akan menghasilkan pemikiran, perasaan, perbuatan yang diridhai oleh Allah. Dan kalau sudah demikian, teman-teman, apa yang terjadi pada hamba tersebut? Pastilah dia itu tenang, nafsunya, apa ya, jiwanya dia itu sudah, ya, yang diridhai oleh Allah tergapai, ya, jiwa yang tenang tadi itu, nafsu mutmainah tadi itu, dengan ketaatan dia tadi itu. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah yang lain dijelaskan bahwasanya hal-hal yang menjadikan tidak tenang itu adalah dosa kayak gitu. Itu bagi orang beriman begitu, teman-teman. Ketika dia melakukan dosa, dia nggak tenang. Itu diterangkan dalam hadis arba'in juga. Saya lupa cuma hadisnya berapa ya tadi, hadis nomor berapa. Lupa tadi, nggak ngecek juga. Cuma ingat gitu aja. Jadi itu, teman-teman. Ketika Allah sudah menjaga, otomatis terhindar dari dosa. Ya udah, itu ciri orang beriman begitu sebenarnya diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya ya ketenangan itu salah satunya yaitu ketika seorang hamba itu meninggalkan dosa, ya, sehingga hatinya itu tenang kayak gitu. Jadi itu, masya Allah, teman-teman, itu. Maka kemudian, teman-teman, ya, jangan sepelekan ibadah nafilah, apalagi ibadah fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, entah itu sholat, entah itu puasa. Itu kalau mau dikronologi satu-satu, teman-teman, itu bisa loh, yang mulai dari sholat itu. Bagaimana kemudian sholat itu mengandung unsur tazkiyatun nafs, ya. Itu saya ambil contohnya satu aja dalam Al-Quran, ya, sebentar ya, teman-teman.
Nah, teman-teman rahimahullah, saya ambil contoh satu sholat aja ya. Sholat itu dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, sebenarnya di slide itu diterangkan ya. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, ya, mencegah kalian kayak gitu ya, dari dari keji dan juga perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar kayak gitu. Jadi itu di situ diterangkan bahwasanya sholat itu adalah mengingat Allah, atau sholat ya, itu adalah salah satu ibadah yang besar, akbar kayak gitu, yang ya paling besar kayak gitu, paling utama kayak gitu, sholat itu kayak gitu. Teman-teman ya, ini nih ayat ini tuh nggak main-main teman-teman ya, ini itu kandungannya luar biasa. Dalam tafsir Ibnu Katsir ya, kalau kemudian sholatnya seorang hamba itu kemudian tidak menjadikan dia itu meninggalkan yang fahsya, yang keji ataupun yang mungkar atau perbuatan maksiat yang lainnya, maka itu yang terjadi pada seorang hamba itu apa? Semakin jauh dari Allah kayak gitu. Artinya sholatnya itu keluar dari kondisi kondisi sunatullahnya gitu. Harusnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu loh teman-teman. Kalau kemudian dengan sholat itu nggak tambah baik kayak gitu, berarti itu sebenarnya keluar dari konteks. Maksudnya gimana ya? Ya berarti ya, kalau ya sholatnya berarti belum sampai ke hati kayak gitu ya. Kalau ibaratkan apa bedanya kalau dalam surat ayat yang lain itu kan apa iman atau Islam kayak gitu. Kalau iman itu berarti sudah tanpa keraguan dan tanpa syirik. Kalau Islam masih ada keraguan, dia hanya di lisan ngomong Islam, atau sering kita sebut Islam KTP gitu. KTP-nya aja Islam, aku berislam, tapi belum sampai ke hati, belum sampai ada bentuk pengabdian seperti itu ya. Banyak juga sekarang yang seperti itu ya. Jadi nggak mau ganti agama juga nggak mau gitu loh, tapi sholat cekeh, puasa malas gitu, puasa Ramadan nggak mau, tapi suruh keluar Islam nggak mau, yang ngakui tapi nggak mau. Nah itu berarti ada ya tadi itu ya, Islamnya masih sampai di lisan kayak gitu ya, belum sampai iman kayak gitu. Sholat pun juga demikian teman-teman ya. Jadi itu kalau sudah begitu tuh berarti kita itu ya harus serius sholat. Makanya ada khusyuk, harus tumaninah, ngerti bacaannya, dikerjakannya itu ya benar-benar karena Allah, sebagaimana tuh definisi ibadah tadi itu kayak itu loh. Jadi kalau dalam sholat itu ya teman-teman, kita itu yang pertama mau sholat itu kita itu merendah kepada Allah, itu nomor satu. Pikiran hati kita sudah merendah pada Allah. Kita itu mau sholat, ambil air wudhu, sholat itu habis rendah kepada Allah, ya hamba abdi kepada Allah itu. Kemudian sepanjang bacaan sholat itu apa? Hanya doa teman-teman. Coba mulai dari Iftitah Allah Mabait itu juga berdoa. Dan Fatihah di dalamnya juga doa, ihdinas siratal mustaqim juga doa. Bahkan dengan ayat-ayat Al-Quran itu juga bagian zikir kayak gitu. Kemudian nanti juga selain doa apa? Pujian-pujian kepada Allah. Mulai doa bacaan ruku itu ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu juga doa. Nanti duduk di antara dua itu juga doa itu. Tahiyat doa juga sholawat untuk Rasulullah dan juga untuk Nabi Ibrahim kayak gitu, dan juga untuk kaum muslimin awal-awalnya itu, awal bacaan tasahud itu, dan juga untuk Allah at-tahiyatul kayak itu, yang kita memberikan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala kayak itu, bersolawat kayak gitu. Masya Allah kayak gitu betul-betul. Jadi itu tuh kita udah meninggalkan pekerjaan dan sebagainya, itu bentuk pengabdian, pengabdian kepada Allah itu. Jadi dari kita mau mengerjakan sholat dengan sadar, bukan hanya sekedar rutinitas, itu tuh menumbuhkan pikiran, perasaan, mendidik hati kita itu untuk ya tadi itu menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, sadar sebagai hambanya Allah. Belum puasa juga. Puasa itu malah luar biasa teman-teman untuk tazkiyatun nafs kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala teman-teman
dalam Quran surah Al-Baqarah 183. Ini insya Allah teman-teman semuanya sudah hafal ya terkait dengan ini, bahwa tujuan dari puasa Ramadan itu la'alakum tattaqun, agar bertakwa teman-teman. Kita itu kalau puasa sebagai hadis Rasulullah, iman dengan iman wa ihtisab kayak gitu ya, mengharapkan pahala dari Allah. Itu Masya Allah, asyamu junnah. Puasa itu benar-benar jadi benteng. Kalau kita tidak ingin puasa kita itu gabuk gitu ya, bahasa Jawanya itu ya, kita kan akhirnya menghindari hal-hal yang menjadikan puasa itu batal, dan menghindari hal-hal yang menjadikan puasa itu tidak berpahala kayak gitu, mulai dari lisan, ghibah dan sebagainya, atau kemudian yang membatalkan makan minum ya, atau kemudian hal-hal yang lainnya yang menghapus pahala puasa, akhirnya kan menjadi mendidik pikiran, perasaan dan perbuatan kita itu tuh baik, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa teman-teman. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain kayak gitu. Jadi itu teman-teman ya, poin bahwasanya ibadah mahdhu itu mendidik akal hati sehingga kita itu bisa meraih pemikiran, perasaan dan perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman rahimakumullah, berikutnya kalau tadi itu yang ibadah mahdhah, berikutnya adalah ibadah yang ghairu mahdhah kayak itu. Teman-teman rahimakumullah, untuk yang ibadah ghairu mahdhah itu sama ya, itu tuh akan membentuk pemikiran, perasaan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Tadi itu semuanya terikat dengan syariatnya Allah, dan kita itu melakukannya sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, mencukupi kita, menghidupi kita, dan nanti kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 35 itu Allah itu di situ, ini Quran ayat ini maksudnya ayat ini ya teman-teman ya, itu di situ laki-laki dan perempuan. Jadi Allah nggak beda-bedakan laki-laki dan perempuan, sama semuanya di hadapan Allah. Nggak seperti nggak perlu, jadi orang kaum muslim itu nggak perlu memperjuangkan gender, itu nggak perlu ya, karena Allah itu sudah menempatkan laki-laki dan perempuan itu pada posisi yang sama. Yang membedakan mereka itu adalah ketakwaannya, ketaatannya kayak gitu. Di ayat itu ya teman-teman, itu kan nggak semua berkaitan dengan ibadah mahdhah. Di situ ya, yang laki-laki perempuan yang muslim, yang mukmin ya, yang tetap dalam ketaatannya, yang benar, dalam ketaatannya kan berarti semua hal kayak gitu ya. Yang benar, perbuatan perkataannya yang sabar, yang khusyuk, yang bersedekah, yang berpuasa, yang melihara kehormatannya, yang banyak menyebut nama Allah atau berzikir, maka Allah memberikan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Saya ingin menerangkan teman-teman bahwasanya ayat ini kayak itu tuh kan banyak yang ghairu mahdhah juga, mulai ketaatan itu kan berarti semua dalam hal baik, yang hal semuanya baik dalam akhlak maupun dalam muamalah dengan sesama manusia kayak itu ya. Terus kemudian yang menjaga kehormatannya, kemudian yang sering berzikir, itu ketika itu dilakukan kayak gitu ya, itu akan diraih ampunan dan pahala yang besar dari sisi Allah itu ya, ketika lakukannya itu ya karena Allah tadi itu sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Dan kalau artinya teman-teman, kita itu melakukan yang ghairu mahdhah dengan niat yang benar, maka kita itu akan mengharapkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan diberikan ketika kita itu benar ngelakuinnya kayak gitu loh ya. Maka kemudian ketika kita itu melakukan yang di luar mahdhah, yang ghairu mahdhah ini ya, dengan benar karena Allah kayak gitu ya, maka kemudian ya perbuatan, pikiran, perasaan kita itu mengarah kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya tadi itu menuju kepada hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Allah memberikan ridhonya berupa apa? Ampunan, diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah demikian ya menghantarkan kepada nafsu yang mutmainnah seperti itu. Demikian teman-teman, Masya Allah ya. Jadi ibadah itu kesimpulannya teman-teman, ibadah itu teman-teman kalau melihat Rasulullah, para sahabat, tabiin dan tabiut tabiin dan para ulama itu, kalau baca kisah-kisah mereka itu
ibadah mereka itu nggak ada yang main-main, teman-teman. Rasulullah sudah jamin masuk surga, tapi ibadahnya seperti itu, ya. Baik yang fardu maupun yang sunnah. Para sahabat yang sudah dijamin surga juga demikian. Para tabiin yang ahli ilmu, berilmu, amalnya juga benar. Itu ibadahnya tuh luar biasa itu. Jadi memang ibadah itu cara yang tepat untuk meraih ketenangan hidup. Ya, ketenangan hidup, kemudahan dalam aktivitas, ya. Dan itu benar, kita itu akan memandang dunia itu salah satunya dari kebenaran kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Khususnya yang ibadah mahdhuh tadi itu. Ibadah mahdhuh itu, teman-teman, ya, akan berefek kepada ibadah ghairu mahdhuh. Kalau ibadah mahdhuhnya itu sudah benar, maka ke ghairu mahdhuh itu mudah. Tapi ketika ibadah mahdhuhnya itu berat, maka untuk yang ghairu mahdhuh itu akan lebih berat lagi, kayak gitu. Insyaallah ya teman-teman, ya. Ya Allah, ternyata kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah sepanjang hidup kita, teman-teman. Dan ibadah adalah sarana yang sangat efektif kayak gitu untuk kemudian kita itu mentazkiyah diri kita, ya, mensucikan diri kita dari dosa dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu oleh Allah diridhoi kayak itu, sehingga bisa menjadi hamba yang bisa meraih nafsu mutmainnah kayak gitu. Dan kita tahu itu perjuangannya sepanjang hidup, dan ternyata oleh Allah juga diperintahkan beribadah sepanjang hidup. Jadi kan linear, teman-teman, ya. Insyaallah ya teman-teman. Dan insyaallah sampai di sini, teman-teman, akhirnya dari kajian online kita untuk pilar yang keempat dari tazkiyatun nafs kayak gitu. Semoga dari bahasan ini saya dan teman-teman semuanya semakin semangat kayak gitu, ya, untuk kita itu belajar Islam. Semakin belajar semakin banyak yang kita nggak ngerti kayak gitu. Semakin ya Allah banyak sih nggak tahu, ya, ternyata. Itu kalau kita mau belajar begitu, teman-teman. Tapi kalau kita itu berhenti dari belajar, berhenti dari menuntut ilmu, kita tuh nggak akan ngerti. Kalau ternyata itu kita masih banyak yang nggak ngerti, banyak yang kita tuh masih nggak kita ketahui kayak itu. Tapi dengan semakin belajar kita semakin ngerti. Oh, ternyata ya Allah banyak sekali ilmu yang belum kita tahu kayak gitu. Semoga dengan ini kita juga semakin semangat untuk memperbaiki apa-apa ibadah yang kiranya masih enggan-enggan, masih malas-malesan, itu segera sadar kayak gitu, dan kita ya semakin bisa memperbaiki diri kita kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri dengan membaca istighfar dikali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.